Perkenalkan, saya Mila Febriani dan di sini saya akan membahas salah satu artikel dengan desain studi case report yang berjudul Arginemia as a Cause of Severe Chronic Stunting and Partial Growth Hormone Deficiency atau PGHD, atau arginemia sebagai penyebab stunting kronis yang parah dan definisi hormon pertumbuhan parsial atau PGHD. Dan penulis dari artikel ini yaitu Xiongtang Cai, MDAB, dan Yu et al. Dan artikel ini diterbitkan pada tahun 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan di Department of Pediatrics, West China Second University Hospital, dan Sichuan University, China. Responden dan sampel pada artikel ini adalah seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun dengan arginemia. Lalu, hasil pada penelitian artikel ini menggambarkan seorang pasien Cina dengan arginemia yang menunjukkan fenotip baru dari stunting, PGHD, kejang progresif, neuropati peripheral, lesi kognitif, epilepsi dengan kerusakan hati yang tidak lazim, dan sedikit peningkatan amonia darah. Lalu, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kondisi mental dan muntah pasien membaik setelah 3 bulan pengobatan. Lalu, pada usia 10 tahun 9 bulan, tinggi dan berat badan pasien telah mencapai 121 cm dan 22 kg. Tetapi, gejala diplegia spastiknya belum membaik. Dan hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa arginemia adalah gangguan genetik langka yang dapat menyebabkan keterbatasan pertumbuhan, kerusakan saraf, dan kerusakan hati. Lalu, penyakit ini juga dapat dengan mudah didiagnosis karena gejalanya yang bervariasi. Diagnosis dini penting untuk pengobatan yang efektif. Dan jika ditanya, judul baru yang telah saya siapkan dari pacuan artikel tersebut adalah pentingnya deteksi dini sindrom Silver Russell dalam mencegah stunting kronis pada anak, atau The Importance of Early Detection of Silver Russell Syndrome in Preventing Chronic Stunting in Children. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya R.A. Fahira Syahel. Di sini saya akan membahas sebuah artikel dengan desain studi case series yang berjudul Managing Nutrition Impact Symptoms in Cancer Cachexia, a Case Series and Mini Review. Yang mana artikel ini ditulis oleh Adam Hawasanchi, Sninidine Emani, Sude Pandey, dan juga Egidio Del Fabro. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022. Lokasi penelitian artikel ini adalah di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Virginia. Sampel penelitian artikel ini melibatkan 3 pasien kanker dengan keadaan kehilangan berat badan dan juga massa otot yang berlebihan. Nah, pasien pertama adalah seorang pria berusia 55 tahun dengan karsinoma sel squamosa tahap 4A di dasar lidah yang kambuh. Pasien kedua, wanita berusia 57 tahun dengan karsinoma kolorektal dan metastasis ke hati, limpa, dan peritoneum. Pasien ketiga, wanita berusia 70 tahun dengan kanker paru-paru sel kecil neuroendocrine metastasis. Pun hasil penelitian artikel ini menyajikan sebuah tinjauan tentang pengelolaan Nutrition Impact Symptoms atau NIS atau pengelolaan gejala dampak nutrisi pada pasien kanker. Beberapa hasil utama yang dibahas adalah kasus pertama, setelah 8 minggu perawatan, pasien mengalami peningkatan berat badan sebesar 11% atau 5 kg. BMI meningkat dari 15,4 kg menjadi 17,3 kg per meter kuadrat. Terjadi penurunan beban gejala dengan peningkatan pada lebih dari separuh skor gejala individu dan total skor SS menurun dari 68 menjadi 56. Kasus kedua, setelah 6 minggu perawatan, pasien mengalami peningkatan berat badan sebesar 11% atau 8 kg. BMI meningkat dari 22,5 kg menjadi 24,3 kg. Perbaikan pada semua gejala individu dan total skor SS menurun dari 25 menjadi 2. Pada kasus ketiga, setelah 3 minggu perawatan, pasien mengalami peningkatan berat badan sebesar 2,7% atau 1,3 kg. BMI meningkat dari 18,25 kg menjadi 18,6 kg per meter kuadrat. Terjadi penurunan gejala dengan perbaikan pada sebagian besar gejala individu dan total skor SS menurun dari 19 menjadi 8. Secara umum, pengelolaan Nutrition Impact Symptoms atau NIS, pengelolaan atau gejala dampak nutrisi pada ketiga kasus tersebut dengan terapi farmakologis atau obat-obatan dan non-farmakologis, ketiga pasien menunjukkan hasil positif, seperti penurunan beban gejala, peningkatan berat badan, dan peningkatan kinerja fisik, seperti diukur dengan Short Physical Performance Battery atau SPPB. Jadi, secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya mengenali dan mengelola NIS untuk meningkatkan hasil gizi dan kualitas hidup pasien kanker cachexia melalui pendekatan multidisiplin dan multimodal. Berdasarkan referensi dari artikel yang saya bahas sebelumnya, judul baru yang akan saya buat adalah Managing Nutrition Impact Symptoms in Cystic Fibrosis atau pengelolaan gejala dampak nutrisi pada pasien cystic fibrosis.
Saya, Haura Kalisa Putri Zalfa, akan menjelaskan salah satu studi ekologi yang berjudul Hubungan Negatif Antara Kepatuhan Pola Makan Mediterania dan Kasus COVID-19 serta Kematian terkait di Spanyol dan 23 negara OECD lainnya. Studi ekologi ini ditulis oleh Michael Wiggins, Alexis P. Robert, dan Andre De First yang diterbitkan pada tahun 2021. Lokasi penelitian ini dilakukan di Alabama, tepatnya di negara Amerika Serikat. Nah, responden atau sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu dewasa yang berasal dari negara Spanyol. Mereka merupakan subjek penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan topik tersebut. Adapun hasil dari penelitian disajikan dalam jurnal studi ekologi ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara ketaatan terhadap diet Mediterania dan kasus serta kematian akibat COVID-19 di Spanyol dan negara-negara OECD. Nah, faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan kesejahteraan juga memainkan peran penting dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menyarankan bahwa diet yang dapat mengurangi peradangan dan risiko penyakit kronis dapat membantu untuk mengurangi keparahan COVID-19 dan mortalitas. Tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi temuan ini. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa remaja di wilayah selatan Italia lebih patuh terhadap diet Mediterania dibandingkan dengan mereka di wilayah utara. Diet Mediterania ini telah terbukti memiliki manfaat bagi kesehatan, termasuk mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Diet ini kaya akan makanan nabati dan polifenol yang memiliki sifat anti-inflamasi. Secara keseluruhan, diet Mediterania terkait dengan berbagai manfaat kesehatan dan dapat berperan dalam mencegah penyakit kardiovaskular dan mengurangi peradangan. Dan jika ditanya, judul baru yang telah saya siapkan dari pacuan artikel ini ialah Investigasi Dampak Pola Makan Mediterania terhadap Dampak COVID-19 dan Ketahanan Pangan di Wilayah Perkotaan dan Semi Perkotaan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inagita Cahyani dengan NIM 100111182328003. Di sini saya akan membahas mengenai satu artikel dengan desain studi cross-sectional berjudul Junk Food on Demand Analysis Cross-Sectional terhadap kualitas gizi di gerai pengiriman makanan online populer di Australia dan Selandia Baru. Penulis artikel ini adalah Patrick, Stephanie R., Alice A. Gibson, dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan lokasi penelitian di Sydney, Australia, dan Auckland, Selandia Baru. Respon atau sampel penelitian ini dilakukan di daerah-daerah dengan konsentrasi tinggi konsumen muda, yaitu usia 15-34 tahun di dua kota berpendapatan tinggi, Sydney, Australia, dan Auckland, Selandia Baru. Hasil penelitian pada artikel ini menghasilkan permintaan konsumen terhadap layanan pesan antar makanan online berkembang pesat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disrupsi digital yang terjadi pada lingkungan makanan tradisional. Studi ini menunjukkan bahwa gerai makanan paling populer di layanan pesan antar makanan online terkemuka adalah makanan yang tidak sehat. Dan item menu yang populer sebagian besar adalah makanan pilihan, misalnya makanan cepat saji. Meskipun sebagian besar gerai makanan di kedua kota merupakan toko waralaba yang dapat dibawa pulang, sebagian besar gerai makanan merupakan toko bawa pulang independen lokal. Toko independen lokal seringkali dikecualikan dari strategi nutrisi kesehatan masyarakat yang diterapkan pada toko waralaba yang dapat dibawa pulang. Proporsi toko independen lokal yang ditemukan dalam penelitian ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kualitas nutrisi item menu. Layanan pesan antar makanan online kian menjamur sehingga dengan semakin banyaknya permintaan konsumen akan layanan yang sederhana, nyaman, dan sedang tren. Namun, tampaknya layanan tersebut juga memfasilitasi pembelian makanan dengan kualitas gizi buruk dan memerlukan pertimbangan serius dan segera dalam strategi dan kebijakan gizi kesehatan masyarakat. Terkait judul artikel baru yang relevan dengan judul pada artikel tersebut, menurut saya adalah meluasnya pilihan makanan tidak sehat, studi banding gerai pesan antar makanan online Lembang dan Jakarta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Alfat Fajri dan di sini saya akan membahas artikel dengan desain studi case control yang berjudul Risk Factor of Stunting, Chronic Undernutrition of Children aged 6 to 24 months in Mekelle City, Tigray Region, North Ethiopia, and Unmatched Case Control Study. Artikel ini ditulis oleh Kidani Mariam Berhe, Omer Seth, Yemane Gebre Mariam, Almas Berhe, dan Nathnael Etsai. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019, di mana lokasi penelitian ini berada di kota Mekelle, Ethiopia Utara, dengan responden dan sampel yaitu 330 anak dengan usia 6 sampai dengan 24 bulan beserta ibu atau pengasuh mereka. Lalu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait stunting yang mempengaruhi anak usia 6 sampai dengan 24 bulan adalah karena faktor kurangnya pendidikan ibu, di mana hal ini mempengaruhi anak mengalami resiko stunting 6,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan pendidikan yang lebih baik. Kemudian faktor yang kedua, yaitu anak dengan ibu dengan tinggi kurang dari 150 cm akan mengalami resiko 4,2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan tinggi badan yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu anak dengan ibu yang memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter persegi akan mengalami resiko stunting sebesar 3,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan ibu yang memiliki indeks massa tubuh normal. Yang kemudian yaitu faktor yang keempat, anak yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg akan mengalami resiko stunting sebesar 5,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir dengan berat badan normal. Kemudian faktor selanjutnya yaitu rumah tangga dengan 2 anak yang lebih, di mana anak akan mengalami resiko 2,9 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan dengan rumah tangga yang hanya memiliki 2 anak. Kemudian selanjutnya, faktor keragaman diet menurut WHO ANHAP kurang dari 4, di mana anak tersebut akan mengalami resiko stunting sebesar 3,2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang memiliki skor keragaman diet yang normal. Kemudian yaitu faktor yang terakhir, faktor diare secara berulang, di mana anak tersebut akan mengalami risiko stunting sebesar 5,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami diare. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Bila. Baik, di sini saya akan membahas sebuah artikel dengan desain studi cohort yang berjudul Long-Term Exposure to Air Pollution and Mortality in a Prospective Cohort, The Ontario Health Study. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021. Adapun penulis-penulis artikel ini yaitu Zilong Zheng, John Wang, Jeffrey Che Huang, dan lainnya. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Ontario, Kanada. Responden atau sampel pada penelitian ini adalah 88.615 peserta dari sebuah kohort prospektif di Ontario, Kanada. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara paparan jangka panjang terhadap polusi udara PM2.5 dan NO2 dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit pernapasan. Studi ini juga menemukan bahwa adanya paparan jangka panjang terhadap PM2.5 dan NO2 berhubungan dengan risiko kematian, terutama kematian akibat penyakit pernapasan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya terus untuk meningkatkan kualitas udara untuk kesehatan populasi. Studi ini juga menyoroti potensi modifikasi efek oleh faktor-faktor seperti aktivitas fisik, merokok, dan pendapatan rumah tangga. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting untuk kita tentang dampak kesehatan dari paparan populasi udara jangka panjang dan menekankan pentingnya menjaga kualitas udara sebagai masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan referensi artikel yang telah saya bahas sebelumnya, judul baru yang akan saya buat adalah Long Term Impact of Water Pollution on Mortality, Prospective Health Cohort Study in Indonesia, atau dampak jangka panjang pencemaran air terhadap mortalitas, studi kelompok prospektif kesehatan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Azahra Nurlizita. Di sini saya akan membahas salah satu artikel dengan desain studi eksperimen yang berjudul The Effect of Nutrition and Reproductive Health Education of Pregnant Women in Indonesia Using Quasi-Experimental Study, atau pengaruh pendidikan gizi dan kesehatan reproduksi ibu hamil di Indonesia menggunakan studi quasi-eksperimen. Adapun penulis dari artikel ini ialah Tri Astika Endah Permatasari, Fauza Rizkia, Waliana Kusumaningati, Indra Aryani Surya Alamsah, dan Zahrova Hermi Wahyuni.
Tahun terbit dari artikel ini adalah tahun 2021. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor di 10 desa. Respon atau sampel, ibu hamil yang tinggal 6 bulan di lokasi penelitian dan usia kehamilannya maksimal 27 minggu atau akhir trimester kedua. Hasil penelitian dari artikel ini adalah ibu hamil pada kelompok intervensi menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah menerima edukasi. Rata-rata pretest dan post-test skor pada kelompok intervensi adalah 55,1 dan 83,1 untuk pengetahuan keseluruhan, 400 dan 490 untuk sikap, dan 36,2 dan 40,2 untuk latihan. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata pretest dan post-test untuk ketiga variabel tersebut. Ada perbedaan yang signifikan, P lebih kecil 0,001 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada rata-rata post-test. Namun perbedaannya tidak signifikan, P lebih besar 0,05 pada pretest. Adapun judul baru yang saya dapatkan dari artikel ini ialah The Effect of Nutrition and Reproductive Health Education of Pregnant Women in Palembang City Using Quasi-Experimental Study, atau pengaruh pendidikan gizi dan kesehatan reproduksi ibu hamil di Kota Palembang menggunakan studi kuasi eksperimen. Sekian dari saya, terima kasih.